Saudara-saudari terkasih, seperti biasa setelah perayaan Ekaristi Minggu Paskah, Paus Fransiskus menyampaikan pesan Urbi et Orbi dari Roma untuk seluruh dunia. Berikut saya sampaikan pesan tersebut. Hari ini, warta yang terjadi 2000 tahun yang lalu bergema dari Yerusalem ke seluruh dunia. Yesus, orang Nazaret yang disalibkan, telah bangkit. Gereja menghidupkan kembali ingatan akan keheranan para wanita yang mengunjungi makam Yesus pada saat fajar. Makam yang tertutup oleh batu besar. Pada saat ini, batu besar dan berat tersebut telah menutup harapan manusia. Batu besar itu adalah perang, krisis kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, human trafficking atau perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Dan kita pun seperti para wanita yang bertanya satu sama lain, siapa yang akan menggulingkan batu untuk kita? Dan tersingkaplah pada Paskah pagi itu, batu besar sudah terguling. Keheranan para wanita tersebut juga merupakan keheranan kita. Kubur Yesus terbuka dan kosong. Disinilah semuanya dimulai. Melalui makam kosong terbentang jalan yang baru. Jalan yang tidak bisa dibuka oleh siapapun selain Allah. Jalan kehidupan di tengah kematian, jalan perdamaian di tengah peperangan, jalan rekonsiliasi di tengah kebencian, jalan persaudaraan di tengah permusuhan. Yesus Kristus telah bangkit, dan hanya Dia yang mampu menggulingkan batu-batu yang menutup jalan menuju kehidupan. Sesungguhnya Dia sendiri yang hidup adalah jalan kehidupan, jalan perdamaian, jalan rekonsiliasi, jalan persaudaraan. Dia membuka jalan yang secara manusiawi mustahil, karena hanya Dia yang menghapus dosa dunia dan mengampuni dosa kita. Dan tanpa ampunan Tuhan, batu itu tidak bisa disingkirkan. Tanpa pengampunan dosa, tidak ada jalan keluar dari ketertutupan, prasangka, saling curiga, praduga yang selalu memaafkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Hanya Kristus yang bangkit, yang memberi kita pengampunan dosa, yang membuka jalan bagi pembaharuan dunia. Hanya Dia yang membuka pintu kehidupan bagi kita, pintu yang terus kita tutup dengan peperangan yang menyebar ke seluruh dunia. Hari ini marilah kita pertama-tama mengalihkan pandangan ke kota suci Yerusalem, yang menjadi saksi misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, dan kepada seluruh komunitas Kristiani di Tanah Suci. Perhatian saya terutama ditujukan kepada para korban dari banyak konflik yang terjadi di dunia, dimulai dengan konflik di Israel, Palestina, dan di Ukraina. Semoga Kristus yang bangkit membuka jalan perdamaian bagi warga masyarakat yang tersiksa di wilayah tersebut, sambil menyerukan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Saya berharap terjadinya pertukaran semua tahanan secara umum antara Rusia dan Ukraina, semua untuk semua. Lebih jauh lagi, saya sekali lagi menyerukan agar kemungkinan akses bantuan kemanusiaan di Gaza dijamin. Sekali lagi saya mendesak pembebasan segera para sandera yang diculik pada tanggal 7 Oktober dan gencatan senjata di jalur Gaza. Janganlah kita membiarkan permusuhan yang sedang berlangsung terus menimbulkan dampak serius terhadap penduduk sipil yang sudah lelah, dan khususnya anak-anak. Betapa banyak penderitaan yang kita lihat di mata anak-anak. Anak-anak tersebut tak bisa tersenyum di negeri yang perang sedang berkecamuk. Tatapan mereka bertanya kepada kita, mengapa? Mengapa begitu banyak kematian? Mengapa begitu banyak kehancuran? Perang selalu merupakan absurditas. Perang selalu merupakan kekalahan.
Jangan sampai kita membiarkan angin perang yang semakin kencang bertiup di Eropa dan di Mediterania. Jangan menyerah pada logika senjata dan persenjataan kembali. Perdamaian tidak pernah dibangun dengan senjata, melainkan dengan mengulurkan tangan dan membuka hati. Dan saudara-saudaraku, jangan lupakan Suriah yang telah menderita akibat perang yang panjang dan hancur selama 13 tahun. Begitu banyak kematian, orang hilang, begitu banyak kemiskinan, dan kehancuran menunggu jawaban dari semua orang, termasuk komunitas internasional. Perhatian saya hari ini terutama tertuju pada Libanon, yang telah lama terkena dampak blokade institusional dan krisis ekonomi dan sosial yang mendalam, yang kini diperburuk oleh permusuhan di perbatasan dengan Israel. Semoga Dia yang bangkit menghibur rakyat Lebanon yang terkasih dan mendukung seluruh negara dalam panggilannya untuk menjadi tanah perjumpaan hidup berdampingan dalam pluralisme. Saya menyampaikan perhatian khusus kepada kawasan Balkan Barat, di mana langkah-langkah signifikan sedang diambil menuju integrasi ke dalam proyek Eropa. Biarlah perbedaan etnis, budaya, dan kepercayaan tidak menyebabkan perpecahan, namun menjadi sumber kekayaan bagi seluruh Eropa dan seluruh dunia. Demikian pula saya mendorong dialog antara Armenia dan Azerbaijan, sehingga dengan dukungan komunitas internasional, mereka dapat melanjutkan dialog, membantu para pengungsi, menghormati tempat ibadah yang berbeda agama, dan segera mencapai kesepakatan damai dan sebisa mungkin definitif. Semoga Kristus yang bangkit membuka jalan harapan bagi orang-orang yang berada di belahan dunia lain, yang menderita kekerasan, konflik, rawan pangan, serta terdampak akibat perubahan iklim. Semoga Tuhan memberikan penghiburan kepada korban aneka bentuk terorisme. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan nyawa, dan kami mohon penyesalan dan pertobatan para pelaku kejahatan tersebut. Semoga Dia yang bangkit membantu rakyat Haiti, sehingga kekerasan yang mengoyak dan menumpahkan darah di negara ini dapat segera dihentikan dan dapat maju di jalur demokrasi dan persaudaraan. Memberikan kenyamanan kepada masyarakat Rohingya yang terkena dampak krisis kemanusiaan yang serius, dan membuka jalan menuju rekonsiliasi di Myanmar yang terkoyak oleh konflik internal selama bertahun-tahun, sehingga setiap logika kekerasan benar-benar ditinggalkan. Semoga Tuhan membuka jalan perdamaian di benua Afrika, khususnya bagi masyarakat yang bermasalah di Sudan dan di seluruh wilayah Sahel, di Tanduk Afrika, di wilayah Kivu di Republik Demokratik Kongo, dan di Provinsi Cabo Delgado di Mosambik, dan mengakhiri situasi kekeringan berkepanjangan yang berdampak pada wilayah yang luas dan menyebabkan kelaparan. Semoga Dia yang bangkit menyinari para migran dan mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, memberikan mereka kenyamanan dan harapan pada saat mereka membutuhkan. Semoga Kristus membimbing semua orang yang berkehendak baik untuk bersatu dalam solidaritas, untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi keluarga-keluarga termiskin dalam pencarian akan kehidupan dan kebahagiaan yang lebih baik. Pada hari ini, ketika kita merayakan kehidupan yang diberikan kepada kita dalam kebangkitan Putra, marilah kita mengingat kasih Allah yang tak terbatas bagi kita masing-masing. Kasih yang melampaui setiap keterbatasan dan kelemahan. Namun betapa anugerah kehidupan yang berharga seringkali kita sia-siakan. Betapa banyak anak yang bahkan tidak bisa melihat cahaya. Berapa banyak orang yang meninggal karena kelaparan atau kehilangan layanan penting, atau menjadi korban pelecehan dan kekerasan. Berapa banyak nyawa yang dikomersialkan karena meningkatnya perdagangan manusia. Saudara-saudari, pada hari ketika Kristus membebaskan kita dari perbudakan maut, saya menghimbau mereka yang mempunyai tanggung jawab politik
untuk melakukan segala upaya dalam memerangi momok perdagangan manusia, bekerja tanpa lelah untuk membongkar jaringan eksploitasi dan memberikan kebebasan kepada mereka yang adalah korbannya. Semoga Tuhan menghibur keluarga mereka, terutama mereka yang dengan cemas menunggu kabar dari orang yang mereka cintai, memberikan kenyamanan dan harapan kepada mereka. Semoga cahaya kebangkitan menerangi pikiran kita, mempertobatkan hati kita, menyadarkan kita akan nilai setiap kehidupan manusia yang harus disambut, dilindungi, dan dicintai. Selamat Paskah untuk semuanya.